Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah musalla al-jihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak sekalian. Alhamdulillah biidznillah di hari yang ke-16 bulan Zulqa'dah 1444 Hijriyah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi sebuah kebahagiaan yang siapapun yang mengetahuinya, tentu inilah saat-saat di antara Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya, yaitu dengan kita dipertemukannya dengan bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan pertama, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bilangan dalam satu tahun itu adalah 12 bulan, Allah menyatakan minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 bulan yang dimuliakan itu tentu di luar bulan Ramadan. Maka kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 4 bulan yang dimuliakan itu 3 bulan berturut-turut. Dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram dan Al-Muharram. Dan kenyataannya kita hari ini sudah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah. Berarti kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita tentu berharap umur kita bisa sampai bulan Zulhijjah. Bisa pula umur kita sampai bulan Al-Muharram. Mudah-mudahan pula Allah mengizinkan umur kita sampai juga bulan Rajab, bahkan sampai bulan Ramadan yang akan datang gitu ya, Pak Tarna. Yang terpenting adalah bukan mencapainya bulan atau mencapainya waktu yang dimuliakan oleh Allah, tetapi hendaklah kita mensikapinya juga memuliakannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 36 surat At-Taubah kemudian membuat aturan secara khas, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalamnya. Maka itu menunjukkan kita harus menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat zalim.
Walaupun berbuat dolim itu kapan saja juga nggak boleh, ya. Tetapi ketika Allah menetapkan di 4 bulan itu jangan sampai kalian berbuat dolim, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri, maka siapapun yang melanggarnya dosanya berlipat ganda. Ya, maka begitulah Imam At-Tabari di dalam menjelaskan tafsir di dalam tafsirnya bahwa bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan yang diagungkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang beramal soleh di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi bagi yang mengamalkan keburukan di dalamnya, maka dosanya juga berlipat ganda. Maka kita memohon kepada Allah ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Dzulqa'dah dan seterusnya nanti insya Allah ya, utamanya 3 bulan berturut-turut ya, yang kita harus betul-betul hati-hati ya. Kalau soal amal soleh, insya Allah mah jamaah al-jihad sih banyak yang beramal soleh lah ya. Halo, iya Bu, Pak. Insya Allah lah. Sholat maghrib tadi juga amal soleh kan? Halo, nanti sholat isya amal soleh juga. Kalau tadi yang ikut puasa Yaumubid, amal soleh juga. Pokoknya banyaklah yang beramal soleh. Cuma persoalannya ancaman kalau berbuat salah, dosanya berlipat ganda, ini yang paling mengerikan. Ya. 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan lompat di bulan Rajab. Ya. Maka hendaklah kita berhati-hati. Baik, saudaraku seiman, yang insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang tentu luar biasa, kesempatan kita untuk memperbanyak pahala kita dengan memperbanyak amal soleh. Sekaligus juga kita mengendalikan diri supaya jangan sampai terpeleset berbuat salah karena takut dosanya berlipat ganda. Kemudian tentu saja sebelum jauh kita juga sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tema kita adalah takwa yang hakiki. Ya. Mungkin barangkali terbetik dalam hati kita, takwa mah udah bolak-balik dibicarakan, gitu ya. Tapi saya ingin mengajak untuk membincangkan tentang ketakwaan yang hakiki. Ya. Kalau kita bicara tentang takwa, insya Allah kita semua sudah menjadi hamba yang bertakwa. Betul? Betul Bu? Sudah menjadi hamba yang bertakwa? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ya harus pede lah. Jadi orang yang bertakwa masa nggak pede. Orang jadi kafir aja pede. Orang kafir itu pede. Masa orang bertakwa nggak pede gitu Pak Tarno ya? Ya pede lah. Ishadu bi anna muslimun. Saksikan, aku adalah orang Islam. Itu harus pede banget. Masa jadi orang Islam nggak pede? Pakai kopiah nggak pede. Ini anak-anak muda. Pakai kopiah nggak pede. Emangnya kopiah identitasnya kaum muslimin? Iyalah, kalau orang Indonesia kalau pakai kopiah cenderungnya adalah ya orang Islam gitu. Walaupun kopiah ini adalah kopiah nasional gitu. Nah, saudaraku seiman yang disalamkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara, ketika bahkan mungkin tadi kita mengakui diri kita adalah hamba yang bertakwa, maka kita kemudian teringat karena kita sudah maaf Pak, jadi sepuh-sepuh gitu ya. Kita adalah orang yang sudah sepuh-sepuh. Iya Bu, kita sudah sepuh. Yang umurnya belum 40 tahun belum sepuh. Karena kalau di dalam Al-Quran, ukuran orang tua itu kalau sudah melalui umur 40 tahun. Seno belum tua dia. Ya. Jadi kalau udah umur 40 tahun itu sudah tua gitu loh ya. Makanya insya Allah kalau Pak Joko mas sudah tua pasti. Nah, kita semuanya sudah banyak menjalani kehidupan ini. Ya, aku yakin mayoritas sudah banyak menjalani kehidupan ini. Sebagian ulama mengingatkan kita bahwa
sisa umur kita itu aku yakin lebih sedikit dibandingkan dengan umur yang sudah kita jalani. Ya. Nah, oleh sebab itu ketakwaan yang kita akui ada pada diri kita itu mestinya kita harus seringkali ada yang menyatakan muhasabah gitu ya. Introspeksi diri atau menelisik diri sendiri. Apa benar takwa itu ada pada diri saya? Karena Allah punya ukuran, Allah punya mensifati atau memberikan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Dan itu seringkali kita bahas, seringkali kita ingatkan diri kita. Di antaranya misalnya, ketika Allah menyebut di dalam surat Al-Baqarah, awal saja ya. Ketika Allah menyatakan dzalikal kitabul la raiba fi, ujungnya apa? Hudal lil muttaqin. Ini penting ini. Kalimat hudal lil muttaqin ini, ya. Yang pertama Allah menyatakan bahwa dzalikal kitab ini maksudnya kitab apa? Al-Qur'an. Kemudian diikuti dengan apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sebagai orang muslim ini, kalau saya bicara orang muslim dulu ya. Kitabnya adalah Al-Qur'an. Allah menyatakan di dalamnya tidak ada keraguan. Maka setiap muslim konsekuensinya tidak boleh ragu-ragu terhadap aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu harga mati itu. Yang harga mati itu bukan NKRI saja. Sejatinya sebagai muslim itu juga harga mati dalam hal apa? Menjadikan Al-Quran itu bagi kita tidak ada keraguan. Ya. Kemudian secara khos Al-Quran dinyatakan oleh Allah yang membuatnya sebagai apa? Hudal lil muttaqin. Petunjuk kehidupan bagi orang yang bertakwa. Ini yang pertama kali yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, pastikan kita mengatur kehidupan kita dengan Al-Quran. Baik hidup kita skala pribadi, ataupun hidup kita skala keluarga, ataupun hidup kita skala bermasyarakat. Mesti harus berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak, berarti ketakwaan kita dipertanyakan. Ya. Karena tidak lepas kita akan dalam tiga kondisi itu. Kalau kita tidak secara pribadi, ya kita sebagai orang anggota keluarga. Kalau nggak begitu, ya nanti terjun di masyarakat. Nah, yang paling sekarang menjadi sorotan untuk diingatkan adalah berkaitan dengan kemasyarakatan. Kadang-kala kita itu kalau sudah diarahkan Quran gitu, Quran lagi. Atau bahkan ada yang terlalu berani, ini kelompok radikal ini ya. Ini bahaya sekali ini ya. Karena di dalam bermasyarakat pasti di sana ada berkaitan dengan kepemimpinan. Betul nggak Pak Tama? Nggak mungkin dalam masyarakat itu nggak ada kepemimpinan. Mesti ada kepemimpinan. Allah ngatur nggak kira-kira di dalam Al-Quran bab kepemimpinan? Mengatur. Termasuk di dalam memilih pemimpin itu Allah ngatur. Masuk keluar WC saja diatur sama Allah. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu baca ya surat An-Nisa mulai dari ayat 58 itu Departemen Agama saja itu memberikan judul kelompok ayat ini adalah kelompok tentang bermasyarakat gitu, bernegara gitu. Karena di dalamnya termasuk tentang milih pemimpin bagaimana dan sebagainya ya. Dan tidak hanya kelompok itu. Yang jelas kita mesti harus berdasarkan Al-Quran. Karena sepak terjang kita, skala pribadi, skala keluarga, skala bermasyarakat, pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita. Nah, kalau kita tidak memimpin diri kita dengan Al-Quran, terus mau jawab apa kita di hadapan Allah kira-kira? Nah,
Ini kenapa demikian? Kenapa kok dikaitkan dengan ketakwaan? Iya, kita kalau pindah, saya katakan pindah nih. Kalau pindah ke akhirat, kita pengennya di mana? Di akhirat. Halo? Di surga kan? Ibu-ibu pengen di surga juga? Halo? Ibu-ibu, nenek-nenek pengen di surga, nek? Kalau dipanggil nenek mau ya. Ya. Semuanya pengen surga, tapi ingat Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat Al-Imran ayat 133 ya. Dan bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa surga itu disiapkan untuk hambanya yang bertakwa. Ketika hamba itu masih di dunia, kalau dia mengaku bertakwa, maka petunjuk kehidupannya apa tadi? Al-Quran. Nah, kalau kita mengaku bertakwa, kemudian ketika di dunia tidak menuntun hidup kita, tidak menata hidup kita dengan Al-Quran, apakah kira-kira diakui ketakwaan kita oleh Allah? Nggak mungkin diakui. Orang Allah sudah menetapkan petunjuk kehidupannya adalah Al-Quran. Satu yang pertama itu ya. Yang harus kita telisik diri kita. Benar nggak sih diri kita itu adalah orang yang bertakwa? Pertama adalah apakah aku sudah mengatur hidupku dengan Al-Quran. Yang berikutnya, saya lompat saja ke surat Al-Imran, tidak ayat berikutnya. Tapi artinya tidak ayat berikutnya dalam Al-Baqarah. Tapi Al-Imran ayat 134, 135. Kita dapatkan dua ayat tersebut bicara tentang cirinya orang yang bertakwa. Setelah Allah menyatakan uiddat lil muttaqin ayat 133-nya bahwa surga itu disiapkan untuk hambanya yang bertakwa, yuk kita coba lihat diri kita. Benar nggak kita bertakwa? Allah menyatakan orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra pertama. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, selalu bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, itu ada nggak pada diri kita? Ya. Ada nggak sih alasannya untuk tidak sedekah? Coba yang paling muda nih, anak-anak kita nih. Ada nggak alasan untuk tidak sedekah? Ada? Punya alasan untuk tidak bisa sedekah? Kalau nggak ada duit. Siapa? Temennya anakku siapa? Siapa ini? Kok Rudi sih? Ini Rudi atau siapa? Bukan temennya Kowam ini. Oh, Masya Allah, tak pikir temennya Kowam. Apakah ada alasan untuk tidak sedekah? Kenapa alasannya kok nggak ada alasan? Terus? Alhamdulillah, Masya Allah. Contohnya apa perilaku baik itu? Ya, ya kalau nggak ada duri. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini baru generasi al-jihad nih. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa sedekah. Halo? Tidak ada alasan untuk tidak sedekah. Karena anak kita sudah ngingetin. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Apa jenengan nggak bisa senyum? Datang seorang miskin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, enak si fulan itu. Dia sholat seperti kami sholat. Dia puasa seperti kami puasa. Giliran dia sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kira-kira orang miskin ini nganggap sedekah itu apa? Harta. Berarti ya. Maka kemudian Rasul menasihati. Tahlilmu, tahmidmu, takbirmu itu adalah sedekah. Jadi seorang miskin dia duduk zikir itu sedekah. Kita sholat 2 rakaat duha juga sedekah untuk
ruas tulang kita, tubuh kita. Jadi ada alasan untuk tidak bisa sedekah? Enggak ada. Ya. Kalaulah infak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit khosnya adalah pada harta, maka sesungguhnya Allah tidaklah menuntut kita dalam hal jumlah. Tapi adalah semangatnya. Ya. Kita punya kelonggaran harta ya semakin banyak infak kita jumlahnya ya. Kalau memang kita sedikit lagi bokek gitu Pak Tarno, ya sedikit aja, tapi jangan sampai tidak. Ya. Suatu ketika beredar video seorang kakek, tapi bukan orang Indonesia ya kayaknya ya. Kayaknya orang-orang Hindustan gitulah ya. Menggambarkan bahwa kakek ini hidupnya di katakanlah tunawisma. Kalau kita temu di tempat kita itu disebut sebagai orang manusia gerobak. Tahu ya manusia gerobak yang kemana-mana dorong gerobak, di mana dia istirahat ya disitulah, di mana dia berhenti malamnya ya disitulah dia tidur di gerobaknya itu, ya nggak punya rumah. Nah ini digambarkan seperti itu. Kakek itu tidur di pinggir jalan, kemudian didatangi oleh seseorang, dites dengan diberikan sejumlah uang, bendelan uang. Tapi lihat ini, ketakwaan yang ada pada kakek tua yang tidurnya saja di pinggir jalan. Apa yang dia reaksinya ketika diberikan uang? Kira-kira dia butuh uang apa enggak? Pasti butuh, orang rumah aja enggak punya. Apa kata kakek tadi? Tolong berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Masya Allah. Ketika dipaksa, kakek tadi sampai menangis. Tolong berikan kepada itu loh. Anak yatim di sana itu loh. Di sana lebih membutuhkan daripada aku. Coba. Masya Allah. Pak Mul, kira-kira kita begitu nggak kira-kira? Dikasih segebok uang gitu. Kira-kira kita akan reaksi seperti kakek tadi nggak? Termasuk yang ngomong ini loh. Masya Allah. Berarti gampang nggak? Mempunyai ciri mutakin yang pertama. Siap berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu ada al-qadiminal ghaidho wal qadiminal ghaidho. Sanggup mengendalikan amarah. Ya. Sanggup mengendalikan amarah. Makanya anak kita, cucu kita gitu loh Pak Tarno ya. Cucu kita pulang dari sekolahnya TK, karena kita cucunya masih kecil-kecil gitu ya. TK kemudian tahu-tahu dengan mengucapkan la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Kakek neneknya bingung, ini ngomong apa sih? Apa sih itu? Gitu ya. Ternyata dibarengi dengan janganlah kamu marah, niscaya masuk surga. Masya Allah. La taghdab walakal jannah. Maka ini seorang yang bertakwa harus mampu mengendalikan amarahnya. Bukan tidak boleh marah. Marahlah pada tempatnya. Ya. Marah pada tempatnya. Ya. Kadang kita terbalik-balik. Anak kita belum bisa baca Quran. Cucu kita belum bisa baca Quran. Belum hafal bacaan sholat. Gerakan sholat masih salah-salah gitu. Nggak mau ke musola, nggak mau ke masjid. Dengar adzan tetap dengan gamenya gitu ya. Kita nggak marah. Tapi giliran kemudian nilai matematiknya merah, katakanlah begitu bahasanya, masih sekarang ada istilah merah gitu. Kalau kita dulu merah gitu ya Pak ya. Ya. Nilainya jelek, bahasa Inggrisnya jelek, marah. Masya Allah. Ini kan malah tidak pada tempatnya. Ya. Padahal yang menjamin anak cucu kita selamat berkaitan dengan amal solehnya. Ya. Nah saudaraku seiman, Ali bin Abi Thalib sebagai contoh orang yang mengendalikan amarahnya. Karena kisah ini luar biasa. Ketika Ali bin Abi Thalib pernah perang, kalau perang dulu itu 1 lawan 1 gitu Pak Tarno. Ya, kalau pakai seragam tapak suci 1 lawan 1, enggak keroyokan kan? 1 lawan 1. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib berhasil merobohkan musuhnya. Kemudian menginjak dadanya. Goloknya sudah nempel di leher musuhnya. Ibarat kita sapi udah geletak. Golok sudah dipegang. Kira-kira mau ngapain Pak Tarno? Cepet-cepet
nyembelihnya atau dilama-lamain? Cepet-cepet kalau bisa. Itu adab yang paling bagus nyembelih hewan korbanannya begitu. Harus cepat gitu ya. Nah, saudaraku, ketika Ali bin Abi Thalib goloknya sudah nempel lehernya musuh, tahu-tahu musuh yang diinjak itu meludahi muka Ali bin Abi Thalib. Apa kira-kira yang terjadi kalau kita yang mengalami kondisi itu? Halo? Apa kira-kira? Apa Sa? Kira-kira? Habislah itu ya. Ali bin Abi Thalib nggak seperti itu ternyata. Malah ditinggalkan itu musuhnya itu. Masya Allah. Maka kemudian terjadi dialog. Kenapa engkau malah tinggalkan aku? Padahal engkau tinggal kek gitu aja, Masya Allah ya. Bahasanya ya. Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Aku berangkat perang. Perang itu pasti tersulut oleh rasa marah juga. Nggak mungkin. Kalau cuma maaf-maafan nggak ada perang. Halo? Ya Pak Bambang. Kalau cuma maaf-maafan nggak ada perang. Ya. Rasulullah perang nggak? Perang banyak, Rasulullah melakukan peperangan. Ya. Di bulan Ramadan saja Rasulullah perang. Ya. Perang Badar juga Ramadan. Ya. Tapi marah pada tempatnya. Marah karena Allah. Ya. Marah karena Allah. Ya. Aku berangkat perang karena Allah. Aku robohkan engkau masih terpelihara. Sampai kemudian golok menempel di lehermu masih karena Allah. Tapi begitu ludahmu mencapai mukaku, timbul amarahku yang tak terkendali. Maka aku khawatir kalau perjuanganku terkotori oleh rasa amarah. Coba, Masya Allah, luar biasa itu. Ya. Akhirnya sang kafir tadi masuk Islam, dapat penjelasan seperti itu. Mas, luar biasa nih akhlak orang Islam ya. Dalam perang pun juga akhlaknya harus dijaga ya. Orang Islam juga tidak boleh perang kemudian main merobohkan bangunan saja. Main potong main tebang pohon aja, nggak boleh ya, nggak boleh. Mesti harus ada manfaatnya. Baru dibolehkan diambil tindakan. Masya Allah. Kemudian ciri orang yang bertawaf berikutnya adalah al-afina anin nas. Jadi masih ayat 134 surat Al-Imran. Apa itu al-afina anin nas? Wal-afina anin nas adalah sanggup memaafkan kesalahan orang. Betapapun kita boleh marah, tapi tetap harus ada rasa pemaaf. Sifat pemaaf harus ada. Ya. Ini seringkali saya ungkapkan, terutama kalau di majelis taklim, karena yang saya bina banyak ibu-ibu ya. Saya seringkali juga menitipkan pesan buat suami di rumah gitu ya. Rumah tangga itu bisa harmonis kalau suami istri itu bisa saling memaafkan. Ya. Kenapa demikian? Ya, suami bukan malaikat, Bu. Halo? Wah, ibu-ibu seneng ini. Halo? Suami ibu bukan apa, Bu? Bukan malaikat. Suami ibu itu bukan malaikat. Tapi ibu-ibu juga bukan bidadari. Halo? Apa maksudnya? Karena yang satu bukan malaikat, satunya bukan bidadari, maka potensi berbuat salah sangat besar. Ya. Maka kalau tidak saling memaafkan, cepet robek itu akdu nikah. Ya. Maka hendaklah saling memaafkan. Ya. Apalagi yang salah itu istri, yang salah itu suami, yang salah itu anak, yang salah itu cucu. Maka hendaklah memberikan maaf. Bentuk dari kesayangan kita. Nah, saling kasih sayang. Nah, saudaraku seiman. Kemudian Allah menyatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang senang berbuat kebajikan. Maka orang yang bertakwa itu harusnya senang dicintai oleh Allah dengan jalan apa? Suka berbuat kebaikan. Ya. Kemudian ayat 135-nya bicara tentang bagaimana kalau orang bertakwa itu terlanjur berbuat salah. Pak Tarno, kita sebagai orang yang bertakwa, apakah kita dalam makna kita tidak pernah berbuat salah? Nggak mungkin. Ya ibadi, dalam hadis qudsi, ya.
Allah menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Kalau ini hadis qudsi, karena memang panggilannya adalah ya ibadi, ini berarti kalimat dari Allah nih. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Kira-kira pernyataan ini pasti benernya atau masih ada yang ragu-ragu? Pasti benernya. Kenapa pasti benernya? Karena datang dari Allah. Ya. Pernyataan Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Terus bagaimana orang yang bertakwa kalau terlanjur berbuat salah? Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila terlanjur berbuat fakhishatan, berbuat kekejian. Fahisha itu kalau dilihat tafsirnya yang kecenderungannya adalah berbuat salah kaitannya dengan hawa nafsu. Ya, syahwat maksudnya ya. Kecenderungannya ke sana. Atau mendolimi diri mereka sendiri. Apa yang diperbuat oleh orang yang bertakwa? Yang pertama adalah zakarullah. Segera ingat Allah. Kita begitu enggak? Kalau kita berbuat salah, kita segera ingat kepada Allah apa enggak? Katanya kita orang yang bertakwa. Halo? Apakah cukup ingat kepada Allah? Enggak. Harus dibarengi dengan amal apa? Fastaghfaru lidunubihim. Maka kemudian mereka meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita sebagai orang yang bertakwa, yang lemah, yang sangat mungkin berbuat salah, ketika kita terlanjur berbuat salah, jati diri seorang yang bertakwa segera ingat Allah, segera minta ampunan kepada Allah. Tidak menunda-nunda minta ampun kepada Allah. Ya. Kemudian berikutnya adalah punya etikot yang baik terhadap Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan mengakui bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Ini penting ya, ini penting. Jangan sampai ketika kita minta ampunan kepada Allah, tapi kita sendiri masih ragu-ragu atas Maha Pengampunnya Allah. Ya. Kemudian juga harus dibarengi tekad walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu kemudian juga punya tekad untuk tidak meneruskan, tidak melanjutkan, tidak mengulang perbuatan salahnya itu manakala dia sudah tahu. Ya. Makanya orang yang seperti itu kemudian di ayat 136-nya diberikan bahasa kita reward. Apa itu reward itu? Apa Pak Bambang? Reward itu apa? Bonus atau apalah. Diberikan hadiah oleh Allah. Apa wujudnya? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat. Mereka itulah orang-orang yang tadi punya ciri apa? Infak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit sampai dengan tidak mengulang perbuatan salahnya lagi. Merekalah yang mendapatkan ampunan dari Rabb mereka dan juga mendapatkan surga dari Allah. Masya Allah. Nah pertanyaannya, sekarang kita masuk ke apa yang dimaksud dengan takwa yang hakiki. Kalau kita melihat amaliyah-amaliyah dohir seperti infak, sholat, puasa. Nanti kita lagi siap-siap, jenengan sudah pesen 10 ekor sapi. Kan dohir semua itu. Iya Pak Tano. Bisa dilihat mata kok. Ya. Bisa kalau memang punya duit satu orang beli sapi yang 50 juta bisa kok Pak Joko. Dohir ya. Sholat semuanya juga kelihatan. Pertanyaannya, apakah setiap orang
yang bisa menampakkan amal soleh dohir itu pasti orang yang bertakwa. Bagaimana kira-kira? Apakah pasti orang yang bertakwa? Pasti loh ya. Belum tentu. Ya. Coba kita lihat ya ayat Allah. Ini orang yang sholat ini Pak. Makanya harus diperhatikan ya. Allah menyatakan ini berkaitan dengan orang sholat, tapi dia bukan orang yang bertakwa sebenarnya. Ya. Sholat loh. Tapi bukan orang yang bertakwa. Ya. Di ayat 142 surat An-Nisa, Allah menyatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah akan membalas tipu dayanya itu. Apa bentuk orang munafik menipu Allah? Wa idza qamu ila sholati. Orang munafik itu ketika dia sholat enggak orang munafik? Sholat. Tapi bagaimana sholatnya digambarkan oleh Allah? Qamu kusala. Dia berdirinya dengan malas-malasan. Apa maksudnya dengan malas-malasan? Yura'unan nas. Dia sholat bukan untuk mencari pahalanya dari Allah, tapi dia hanya ingin pujiannya manusia. Apakah ada pada zaman Rasulullah yang seperti ini? Ada. Tokoh munafik yang awal pada zaman Rasulullah yaitu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah tokoh munafik. Dia sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sholatnya berjamaah, bermakmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita kalau menilai dohir, kalau kita hanya menilai dohir, kira-kira sholatnya, nggak usah kita lah, kalau kita mah ecek-ecekan ya, maaf, jangan tersinggung. Saya langsung ke ulama aja. Sholatnya ulama, ya, secara dohir ya, secara dohir, dibandingkan dengan sholatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, berkualitas mana kira-kira? Secara dohir. Berkualitas Abdullah bin Ubay bin Salul. Alasannya apa? Karena dia bermakmum langsung kepada Rasulullah. Apakah ulama sekarang bermakmum kepada Rasulullah? Enggak pernah ketemu aja, enggak pernah. Nah, tapi kira-kira menurut kita dibarengi dengan timbangan batiniah, nggak usah ulama, kita aja kalau gitu, kalau timbangan batin. Kira-kira yang bernilai sholatnya dibandingkan sholat kita dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang bermakmum kepada Rasulullah, kira-kira yang dapat pahala sholat kita atau sholatnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Pak Mul, ayo. Sholatnya siapa kira? Kita. Sekarang kita bandingkan dengan kita. Sholat kita atau sholatnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang berpahala? Kan tadi dohir. Kita barengi dengan nilai batin. Gak ada yang pede. Kira-kira siapa yang berpahala? Aku yakin kita. Aku yakin kita. Kenapa? Kok yakin banget? Insya Allah jamaah al-jihad bukan termasuk orang munafik. Halo? Kecuali kalau nggak ketahuan ya, emang batinnya emang saya bisa baca. Nah, saudaraku seiman, ini apa sebenarnya? Saya menggiring apa? Ada ketakwaan itu tidak hanya tampak amal dohir saja. Tapi harus dibarengi dengan amal batin. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan at-taqwa hauna. Takwa itu adanya di sini. Kan tadi saya uraikan ciri-ciri ketakwaan kan tampak, banyak yang tampak gitu kan ya, ya banyak yang tampak. Tapi ternyata Rasulullah menyatakan at-taqwa hauna. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di sini.
Takwa itu adanya di sini. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan itu. Kalau at-taqwa itu adanya di sini, bisa nggak kita lihat? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kemudian bagaimana kita memahami hadis ini? Ya. Saya bawakan coba bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam menjelaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Itu maksudnya apa? Beliau menjelaskan, sesungguhnya amal perbuatan yang tampak, sholat tampak, haji tampak, infak tampak, kurban tampak, terus apa lagi? Puasa tampak, ya kan? Semuanya kelihatan, ya. Sesungguhnya amal perbuatan yang tampak, amaliyah dohir, tidak mesti menunjukkan adanya ketakwaan seseorang. Lihat nih, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu mazhabnya Syafi'iyah. Luar biasa beliau. Beliau wafat umur 45 tahun. Tapi kitabnya luar biasa. Riyadhus Shalihin punya beliau. Ya. Arba'in Nawawiyah punya beliau. Al-Minhaj Sarah Sahih Imam Muslim punya beliau. Wow, berjilid-jilid. Masya. Tapi umur 45 tahun sudah diwafatkan oleh Allah. Beliau menyatakan apa? Sesungguhnya amal perbuatan yang tampak, amal dohir, tidaklah mesti menunjukkan adanya ketakwaan pada seseorang. Kalau begitu, yang bagaimana takwa itu? Beliau melanjutkan, takwa yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam hatinya. At-taqwa hahuna. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Kalau begitu apa yang ada di dalam hati kita? Ada 3 yang harus kita perhatikan kalau memang kita pengen diakui ketakwaan kita. Di samping amal dohir tadi, amal batin kita harus ada 3 yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus punya rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Nyun, coba jenengan renungkan. Kalau seseorang itu sudah punya rasa pengagungan terhadap Allah, punya rasa takut kepada Allah, punya rasa diawasi oleh Allah, kira-kira dia hidupnya mau serampangan nggak kira-kira? Enggak. Dia pasti penuh dengan kehati-hatian. Dia pasti akan selalu melaksanakan perintah Allah walaupun perintah itu dirasakan berat. Ya. Contoh Nabi Ibrahim, langsung saja pada episode perjalanan hidup beliau, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya di lembah Baka bersama bayi Ismail. Jalan dari Palestina ke lembah Baka yang sekarang menjadi Mekah Al-Mukarramah. Kira-kira pada zaman Ibrahim kayak apa? Tidak dijumpai manusia. Tidak ada pepohonan. Coba. Cuma bebatuan saja. Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istrinya, membawa dari Palestina ke lembah Baka, kemudian ditinggalkan di situ, tidak dijumpai manusia. Coba gimana? Para suami ini coba tega kita ninggalin istri kita kita jalan kemana tertahu kita tinggalkan aja di terminal Bekasi sana, kita tinggal pulang gitu aja. Tega kita. Padahal terminal Bekasi banyak orang loh. Istri kita bisa manggil Grab pulang sendiri juga bisa. Ya, zaman kita kan begitu, ya. Tapi kita nggak tega. Ibrahim juga begitu, nggak tega sebenarnya. Kalau ditimbang rasa manusia. Tapi ingat, Ibrahim adalah sosok yang mengagungkan Allah, punya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ini karena perintah Allah, walaupun berat tetap sami'na wa ta'na. Hajar istrinya gimana kira-kira? Bu, Hajar nangis nggak ditinggal kira-kira? Nangis lah. Ditinggal
nggak ada orang coba, ya. Sampai merengek-rengek, sampai 3 kali dalam sejarah kan begitu. Kemudian yang ketiganya Hajar cuma nanya, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Cuma gitu aja. Maka dijawab oleh Ibrahim, ini benar, ini perintah Allah. Apakah kemudian Hajar merengek lagi ketika dengar ini perintah Allah? Enggak, coba. Bahkan kemudian keluar dari lisan Hajar istrinya, jika ini perintah Allah, pasti Allah menjagaku bersama bayiku. Ternyata benar juga. Ya, Masya Allah. Kemudian Ibrahim berdoa dan sebagainya. Kemudian tiba saatnya kemudian Ibrahim dipertemukan dengan Hajar dan Ismail yang sudah menjadi remaja. Membangun Ka'bah. Kemudian ada Hijr Ismail dan sebagainya itu. Tahu-tahu datang perintah Allah. Sembelih anakmu, coba. Halo? Berat nggak, Pak? Berat. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya memang bukan tataran kita. Kita mah nggak akan diuji seperti itu, Pak. Kalau kita diuji seperti Ibrahim, rontok iman kita. Nggak kuat kalau kita. Memang Allah itu pasti menguji sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Tapi pasti diuji. Ibrahim walaupun harus mempertaruhkan nyawa anaknya, dilaksanakan apa enggak? Tetap dilaksanakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena ada rasa pengagungan kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa diawasi oleh Allah. Ismail yang remaja ini, untuk remaja ini, ya. Ketika ditanya oleh Ibrahim ayahnya, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana kamu? Apa jawaban Ismail? Apa enak aja leher? Apa gitu? Enggak. Ismail yang remaja, yang tumbuh di dalam hatinya rasa pengagungan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa diawasi oleh Allah, apa jawabannya? Lakukan wahai ayah, insya Allah engkau akan mendapati aku adalah orang yang sabar. Masya Allah. Dan pada akhirnya ditolonglah oleh Allah ketika Ismail sudah direbahkan di atas batu. Kemudian pisaunya sudah nyaris mau nyembelih lehernya Ismail. Baru kemudian datanglah suara malaikat, cukup Ibrahim, kamu sudah lulus dari ujian. Masuk. Itu adalah takwa yang sejati. Itulah takwa yang hakiki. Tidak hanya menampakkan amal zahir, tetapi juga batiniah kita harus terhiasi dengan 3 hal tadi. Apa tadi, Pak? Rasa pengagungan kepada Allah. 2, rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa diawasi oleh Allah. Indonesia punya potensi yang luar biasa. Karena mayoritas penduduknya Muslim. Kalau setiap rakyat Indonesia punya rasa pengagungan kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, punya rasa diawasi oleh Allah, insya Allah baldatun thayyibatun warabun ghafur pasti bisa tercapai. Bukan hanya sebagai syair lagu musabaqah, ya, tapi bisa tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu akan tercapai atau tidak? Tergantung rakyat Indonesia juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.